Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, keluarga besar Happy Sword Family. Puji Tuhan kita masih diizinkan bertemu dalam renungan Happy Sword Family pagi ini. Judul renungan hari ini adalah Jangan Tahan. Dalam minggu-minggu ini Bapak Gembala membahas tentang tema Pastikan Saudara Sudah Bersama Kristus. Dari pembahasan tersebut, beliau menyebutkan 3 karakter Kristus yang sudah seharusnya kita sebagai pengikut Kristus memilikinya, atau lebih jelas lagi dikatakan kita memiliki gen dan DNA Kristus dalam kita. Salah satu dari 3 karakter Kristus yang sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala adalah belas kasihan. Belas kasihan ini sangat nyata terutama saat Yesus melakukan pelayanannya selama kurang lebih 3 tahun di dunia ini. Dari keempat Injil, banyak sekali dituliskan kata-kata seperti, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Jadi, belas kasihan adalah salah satu karakter Kristus yang sangat menonjol dalam diri Kristus dan dalam pelayanannya. Mengapa hati Yesus mudah sekali tergerak oleh belas kasihan? Karena Allah sendiri adalah kasih. Dan karena kasihnya itulah maka Allah tidak bisa membiarkan manusia terus-menerus jatuh ke dalam dosa dan pada akhirnya harus berada di dalam neraka. Karena kasihnya itulah maka Yesus Kristus datang ke dunia ini dengan misi penyelamatan walaupun ia tahu ia harus menanggung segala siksaan sesuai dengan nubuatan yang tertulis tentang dirinya beribu-ribu tahun sebelum kelahirannya. Karena kasihnya itulah maka saudara dan saya boleh ada seperti sekarang ini, menjadi orang yang percaya di dalam namanya. Karena itu, apabila kita mengaku sebagai pengikut Yesus, maka sudah seharusnya belas kasihan itu ada di dalam kita, menjadi gen dan DNA kita. Sudah seharusnya juga hati kita mudah tergerak oleh belas kasihan, mau mengulurkan tangan untuk orang-orang yang membutuhkan, terutama saudara-saudara seiman. Walaupun tetap dalam menolong, kita tidak bertindak seperti Sinterklas yang membagi-bagikan. Tidak, bukan itu maksudnya. Kita melakukan sesuatu karena ada belas kasihan dan juga hikmat yang diberikan Kristus kepada kita. Kadang ada orang yang mengatakan saya tidak bisa atau saya tidak mau atau belum mau menolong karena saya belum tergerak. Kadang memang kata tergerak ini sering dijadikan alasan untuk tidak melakukan sesuatu. Tapi apakah setiap saat kita harus menunggu dulu sampai kita baru benar-benar tergerak? Bagaimana kalau selama ini, selama bertahun-tahun hidup saudara dan saya, kita sama sekali belum pernah tergerak untuk melakukan sesuatu untuk orang lain? Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal yang menarik perhatian saya dalam khotbah Bapak Gembala, yaitu saat beliau menyebut kata jangan tahan. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah jangan tahan apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Jangan tahan untuk memberkati orang lain. Jangan tahan untuk berbelas kasihan kepada orang yang memang membutuhkan. Jangan tahan untuk memberikan semangat untuk orang yang sedang patah semangat dalam hidup atau dalam pelayanannya. Jangan tahan semua itu selama kita masih dapat melakukannya. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 9 ayat 13, jadi pergilah dan pelajari arti firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Belas kasihan itu adalah hati Tuhan. Tuhan adalah kasih. Karena itu ia tidak menginginkan kehilangan banyak jiwa yang harus masuk ke dalam neraka. Karena belas kasihannya lah maka ia datang ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa, termasuk kita yang tadinya ada di bawah kutuk dosa. Oleh karena belas kasihan Tuhan juga, maka kita dibebaskan. Dan untuk itu kita harus bersyukur. Jangan hanya sekedar bersyukur dan diam, tapi bersyukur dan kemudian melakukan apa yang Tuhan mau kita sebagai pengikutnya itu lakukan, yaitu menjadi pelaku firman dan bukan pendengar. Dan juga yang terpenting adalah mengasihi jiwa-jiwa, karena jiwa-jiwa itu adalah isi hatinya Tuhan. Dengan cara apa kita mengasihi jiwa-jiwa? Bukankah Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan di Matius 25 ayat 34-40? Saya tidak akan baca semua, tapi saya akan ambil intisarinya aja. Yaitu tentang bagaimana kita memberi seseorang yang lapar makanan, memberi orang yang haus minum, memberi tumpangan bagi orang asing, memberi pakaian bagi orang yang tidak punya pakaian, melawat orang yang sakit, mengunjungi orang yang dalam penjara dan sebagainya. Itulah semua yang Tuhan ingin kita lakukan, karena saat kita melakukan semua itu dengan hati yang tulus ikhlas, dengan belas kasihan, dan terlebih lagi dengan tidak menunda-nunda untuk melakukannya, maka tanpa kita sadari kita sudah melakukannya buat Tuhan Yesus sendiri.
Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan di ayat 40, dan Raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, jangan tahan-tahan lagi, jangan tunda-tunda lagi, jangan lihat kiri kanan dulu, atau Anda berkata dan menunjuk orang lain, si aja tidak pernah besukin orang sakit misalnya, atau si B saja tidak pernah nolongin orang. Anda dan saya tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Ingatlah bahwa kita masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita dan perkataan kita di hadapan pengadilan tahta putih Allah. Dan percayalah bahwa Tuhan kita, pemilik sorga, akan memberikan reward sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini, untuk mengingatkan kami untuk jangan tahan atau jangan tunda apa yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kami. Terutama kami mau belajar Tuhan, untuk mempunyai hati seperti Engkau yang berbelas kasihan terutama kepada jiwa-jiwa. Tuhan, kami mengaku kami adalah pengikut Engkau, pengikut Kristus, tapi kalau kami tidak punya belas kasihan, berarti kami bukan jadi pengikut-Mu, atau kami belum menjadi pengikut-Mu, atau kami belum jadi pelaku firman. Karena itu Tuhan, kami mau saat ini, biar kiranya Tuhan, belas kasihan itu ada di dalam hidup kami, dalam hati kami, di gen kami dan DNA kami, agar kami boleh layak disebut sebagai pengikut-Mu. Ajar kami Tuhan untuk belajar berbelas kasihan lebih lagi, terutama kepada orang-orang sekeliling kami dan saudara-saudara seiman kami yang membutuhkan. Karena kami tahu isi hati-Mu Tuhan adalah jiwa-jiwa yang berharga di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu Tuhan pada hari ini boleh merema di hati semua yang mendengar dan menjadikan mereka semua pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belas kasihan adalah salah satu karakter Kristus yang harus kita miliki sebagai gen dan DNA kita. Sudahkah Anda memiliki belas kasihan dalam hati Anda? Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.